Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan Angga Susilo, Muhammad Jan Anwar, Teguh Pribadi, dan Ego Dwi Pratomo. Di mana materi kami yaitu penerapan metode dissection dan metode scan dalam rekayasa sipil, dan studi kasusnya sendiri pembuatan diagram interaksi kolom beton bertulang. Ya, kita langsung saja masuk menu abstrak. Menu abstrak di sini kita menerangkan metode dissection dan metode scan akan digunakan untuk mencari akar fungsi gaya dalam normal atau PC yang bekerja pada penampang beton, sehingga dapat ditentukan letak garis netral penampang kolom. Kita langsung ke studi kasusnya. Di sini misalnya di sini adalah sebuah tembok dan ada 6 tulangan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mencari C atau garis tengahnya itu tidak sembarangan, kita harus memikirkan terlebih dahulu dari gaya tarik tegangan beton dan gaya luas penampangnya. Tidak sembarang untuk menentukan C-nya karena akan mempengaruhi faktor dari kerobohan atau tingkat kekuatan dari beton tersebut. Jadi dalam metode ini tidak harus berada di tengah, yaitu di letak garis X ini, tidak berada di X ini, yaitu garis tengah antara atas dan bawah, dan Y ini adalah tengah-tengah dari samping kanan dan samping kiri. Kenapa tidak berada di tengah? Karena gaya tarik setiap tembok atau betonnya itu berbeda-beda, tergantung dari gaya tarik ini, CS tersebut. Ya, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu adalah pembahasan itu sendiri, yaitu metode biseksi. Pengertiannya dari metode biseksi adalah salah satu cara mencari akar persamaan non-linear yang termasuk kategori pengelompokan. Nah, arti dari kategori pengelompokan yaitu apabila di sini ada sebuah akar persamaan, kita kelompokkan dulu dari A dan B. Untuk mencari nilai tengahnya sendiri, kita misalkan C di sini adalah nilainya positif, dan apabila ke sini ke kanan yaitu positif dan ke kiri itu negatif. Kita mencari nilai tengahnya itu dari A, misalnya dari batas ini. Kita merumuskan A per B dibagi 2 itu nilainya di sini, maka dia termasuk pengelompokan yang negatif. Jadi dia ada akar persamaan linearnya. Terus apabila A plus B dibagi 2 itu nilainya di sini yaitu positif, maka dia tidak ada akar persamaan linear. Jadi kita tidak akan melanjutkan persamaan tersebut karena akar persamaan linear tersebut terjadi apabila nilai dari fungsi FA dan fungsi B itu bernilai negatif di daerah sini. Nah, apabila pengelompokannya dari C ke sini sampai B sini adalah positif, dia tidak termasuk metode pengelompokan. Jadi program tersebut akan berhenti. Ya, kita langsung saja ke programnya. Dulu sebelum direvisi programnya tampilan seperti ini. Program diseksi, ini hasil literasi, ini clear, ini close, ini masukkan nilai awal, nilai akhir. Ini dicek apabila fungsi FA kali fungsi B yaitu nilai akhir dan nilai B nya itu bernilai negatif, maka proses akan nyala dan berjalan. Apabila nilainya positif tidak akan berjalan dan tidak ada button prosesnya. Ini adalah fungsi fweb yang fx yang sudah ditentukan, tidak bisa diganti. Dan sekarang kelompok kami sudah bisa merevisi dan bisa diganti fungsi fx-nya. Ini ada nilai toleransinya. Kita lanjut ke program yang sudah direvisi. Ya, kita masukkan nilai awalnya 2 misalnya, batas atasnya 3, kita isi
3 X-nya adalah 3 misalnya, ini adalah 1, dan pangkat 2 nya adalah 3. Apabila nilainya positif, dia tidak akan menjalankan prosesnya, dan negatif, dia akan menjalankan prosesnya. Kita coba cek, hasilnya adalah negatif, jadi proses bisa dijalankan. Kita coba jalankan programnya. Nah, di sini sudah ketahuan hasil literasinya adalah 0,001953125. Berhenti ketika ke literasi 9 karena AB-nya adalah sudah mendekati 0,01, yaitu toleransinya itu 0,01. Proses berhenti apabila nilai toleransi sudah mendekati epsilon. Apabila ingin menjalankan programnya kembali, kita coba clear, kita isikan nilai awal sampai akhir, terus fungsi efeknya isikan sendiri sama nilai toleransinya. Apabila sudah, kita coba close programnya. Ya, kita langsung masuk saja ke script pembuatan program unit biseksinya. Nah, kemarin kita menentukan kalau ini adalah variabel dari toleransinya untuk Y1, Y2, Y3, dan Y4 ini adalah tambahan dari revisi yang Now inginkan, yaitu dari fungsi efeknya bisa ditulis dan bisa diubah. Untuk nilai A nya ini adalah nilai batas atas, batas bawah, M adalah nilai tengah, PA itu adalah masukkan fungsi dari A, dan PM adalah masukkan fungsi M ke dalam fx nya, PB juga adalah fungsi masukan dari B, P1 adalah perkalian antara fungsi FA dikalikan fungsi B. Kemudian P2 yaitu perkalian dari fungsi A dikalikan dengan fungsi M atau nilai tengahnya. AB adalah pengurangan dari batas atas dan batas bawah. Toleransi adalah variabel dan ia adalah nilai yang ditambahkan satu ketika program dibawakan. Kita masuk ke button 1 yaitu button check. Di sini kita menerapkan fungsi A dan variabel A dan variabel B. Variabel A yaitu adalah batas atas. Kita masukkan edit a.text. Kita mengubah dari str itu adalah string itu ada nilai masukan dari yang kita inputkan diubah menjadi ke float. Float adalah nilai tipe data berupa pecahan. Kenapa tidak memilih variabel yang lain, misalnya integer atau misalnya numerik? Karena float lebih spesifik, yaitu bisa dengan koma, sedangkan integer adalah bilangan bulat. Sama, ini adalah variabel B. Variabel B kita mengubah dari tipe data string ke tipe data float. Kita masuk ke pengubahan dari nilai toleransinya. Nilai toleransi ketika dimasukkan, kita juga sama mengubah string menjadi float. Ini adalah variabel ketika fungsi fx ditulis secara otomatis. Jadi fungsi fx bisa diubah sesuai dengan pengguna yang dimiliki, yang diinginkan. Sama mengubah dari base string ke tipe float. Ini adalah x, ini adalah nama edit text-nya. Terus ini adalah masukan dari rumus fungsinya. Apabila
A pangkat 2 yaitu A kali A. Ini adalah 1X dari variabel Y dikalikan A, variabel Y dikalikan A, terus sampai fungsi yang ditentukan telah selesai. Ini adalah nilai dari fungsi B. PB adalah nilai masukan dari fungsi B. B adalah nilai batas atas, batas bawah. Sedangkan PA adalah nilai masukan Fx yang dimasukkan nilai A-nya, batas atasnya. Kita edit teks ini berfungsi mengetahui apabila nilainya positif ataupun negatif. Kita float to str, yaitu mengubah dari yang sudah diperkalikan dari A ke B, kita ubah ke bentuk str. Kenapa diubah? Karena ditampilkan ke dalam form menu, jadi harus berupa string. Nah, di sini adalah ada percabangan, yaitu if apabila fungsi fa dikalikan fungsi pb kurang dari 0, maka ini adalah apabila tipe datanya bernilai negatif positif. Jadi dia lebih besar dari 0, misalnya 1, 2 dan seterusnya bernilai positif. Button 2 ini adalah proses, button 4 adalah clear. Apabila kita akan melanjutkan, yaitu ada percabangan jika PA yaitu fungsi batas atasnya dikalikan fungsi batas bawahnya itu lebih kecil daripada 0, yaitu bernilai negatif. Begin yaitu mulai. Button 2 enable, dia mengaktifkan button prosesnya, dan button 4 adalah button clear. Sedangkan ada peringatan atau alert yaitu show message, ada akan penyelesaiannya. Dia akan muncul ketika bernilai negatif, dan and also jika tidak bernilai negatif, maka program ada peringatan tidak ada akar penyelesaian, dan button 2 itu adalah proses akan false enable-nya, jadi dia akan mati. Dan button 4 itu adalah button clear, dia juga akan ikut mati. Itu adalah untuk menentukan program bisa dijalankan apa tidak. Kita masuk ke button 2 yaitu prosesnya. I di sini adalah nilai integer yang ditambahkan ketika program melakukan proses ke bawah atau program tersebut belum selesai, dia akan menambah terus sampai program itu selesai. Misalnya 1, baris kedua yaitu adalah 2, terus baris ketiga yaitu 3, dan seterusnya. Ini adalah rumusnya. Dia akan melakukan penambahan 1 i titik 2 sama dengan i plus 1, yaitu ada penambahan, misalnya di sini adalah 0, berarti 0 ditambah 1, 0 ditambah 1 ditambah 2, 1 tambah 1, 2 tambah 1 dan seterusnya. M di sini adalah batas tengah atau nilai C-nya, nilai tengah. Rumus fungsinya batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ini adalah masukkan nilai M ke dalam fungsinya. Terus ini adalah rumus P1. P1 adalah perkalian dari masukkan fungsi A dikalikan masukkan fungsi B. P2 yaitu masukkan fungsi A dikalikan masukkan fungsi M. AB di sini adalah pengurangan dari nilai batas atas dikurangi batas bawah. Ada percabangan if AB adalah pengurangan dari batas atas dikurangi batas bawah jika batas atas batas bawah lebih besar dari toleransi. Jika AB lebih besar dari toleransi, maka dia akan mengisi tabel di seksinya. Ini adalah untuk
kolom pertama di box pertama itu adalah I, menambah 1 apabila program belum selesai atau belum mendekati epsilonnya. Ini adalah kolom kedua berisi batas atas, sedangkan ini adalah batas bawah, dan seterusnya. Edit text ini berhenti mengisi ketika program selesai. Edit text ini berisi nilai Nah, edit 3 ini adalah mengisi nilai M atau nilai tengah yang diambil paling bawah, yaitu hasil iterasinya. Hasil iterasi ditulis yang paling bawah karena hasil epsilon sudah mendekatinya. Nah, ini ada percabangan lagi. Jika PA dikali PM, PA itu adalah masukan fungsi atas, dan ini adalah masukan fungsi M atau nilai tengah, nilai C-nya lebih kecil dari 0, kemudian B sama dengan M, atau di rumus matematika itu B sama dengan C, dan akan menyesuaikan nilai yang masukan dari B atau batas bawah akan menyesuaikan nilai masukan dari batas tengah atau nilai tengahnya. Selain itu, atau selain lebih kecil dari 0 atau dia lebih besar dari 0, dia akan menulis A sama dengan M atau C atau nilai tengahnya, dan mengikuti juga nilai masukan A sama dengan nilai masukan M. Nah, until berhenti ketika AB atau nilai A min B lebih kecil dari toleransi atau sama dengan toleransinya. Ini adalah isi dari button clear. Dia menghapuskan semua isi yang sudah diisikan, misalnya yang ada di kolom 1 atau list box, kolom 2, seterusnya. Ini adalah yang ada di edit text berupa masukan yang kita inputkan, batas atas, batas bawah, toleransi. Ini adalah rumus fungsinya X1 sampai X4, dan edit set fokus. Apabila semua sudah clear, maka dia akan fokus ke edit A. Edit A adalah nilai masukan A, dan ada peringatan silahkan isi nilai awal dan nilai akhir apabila ingin melakukan program itu lagi. Dia akan menutup edit button clear dan button proses. Apabila dia akan mengulang program tersebut apabila nilai dari perkalian FA sama FB-nya bernilai negatif, kalau ada peringatan ada persamaan. Mungkin itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata atau salah yang kami jelasin. Ini hasil dari revisi kami yang sudah dibenarin oleh Bu Retno. Sebelumnya kami terima kasih buat Bu Retno yang sudah mengajari materi tentang metode numerik dan memberi kami ilmu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.